Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuninya. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dua hal yang melatar belakangi kisah penciptaan semesta alam, persoalan kejahatan dan penyelamatan ilahi yang secara berturut-turut mengarahkan kesalahan-kesalahan Adam kepada kebaikan. Jawaban Adam dan Hawa menunjukkan sikap kekanak-kanakan dalam keadaan dosa. Walau terjadi banyak kesalahan, namun sudah terdengar janji penebusan untuk pertama kalinya. Ular, lambang segala kuasa jahat, akhirnya akan tunduk kepada seseorang yang lebih kuasa. Ialah Al-Masih, keturunan Hawa. Saudara-saudari terkasih,
Kepada jemaat Korintus, Paulus tidak segan-segan mengungkapkan kelemahan pribadinya sebagai pewarta dan pelayan Injil. Ia menanggung banyak penderitaan, tetapi penderitaan itu tidak membuatnya putus asa dan berhenti bekerja. Ia yakin bahwa dalam kelemahannya, kekuasaan Tuhan justru menjadi tampak jelas. Dalam surat kedua kepada umat di Korintus, dalam bab 4 ayat 8 hingga 9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Paulus sadar akan segala kelemahan dirinya. Namun ia sadar juga betapa bernilainya Injil yang diwartakannya. Apalagi ia mewartakan Injil bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi Kristus. Paulus telah melihat penderitaan dengan cara baru, yakni dalam terang Kristus. Ia yakin bahwa penderitaan yang dialaminya itu mengerjakan baginya kemuliaan abadi yang melebihi segala sesuatu. Paulus memberitakan Kristus karena percaya kepadanya. Ia percaya kepada Kristus karena mengenalnya. Ia memiliki pengetahuan tentang Kristus dan mengalami kehidupan bersama dengan Dia. Saudara-saudari terkasih, Paulus mengajak kita untuk percaya kepada kasih karunia Allah yang berlaku tetap dan mengatasi kerapuhan manusia lahiriah kita. Kematian jasmani mengalami perubahan makna berkat harapan dan iman akan kebangkitan. Bagaimana nantinya Paulus hanya dapat meraba-raba, sebab ada yang tampak dan tidak tampak, yang lalu dan tetap, yang akan mati dan akan diperbaharui. Paulus mewartakan Injil Kristus supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan memperoleh keselamatan abadi. Paulus rela mengalami berbagai penderitaan dalam penginjilan itu, tetapi ia dapat menanggung semuanya karena ia mengarahkan hidupnya pada kemuliaan surgawi. Orang yang percaya kepada Kristus melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus, bekerja untuk sesama demi Kristus dengan kegembiraan, bahkan rela menanggung penderitaan demi Kristus, bukan dengan terpaksa. Saudara-saudari terkasih, orang yang beriman dan akhirnya percaya kepada Kristus karena Roh baik bekerja dalam dirinya. Memihak pada Roh berarti dengan tegas, seperti Kristus memutuskan hubungan-hubungan tertentu, juga dengan keluarga bila perlu. Jika demikian, kita diterima di dalam keluarga umat Allah. Penginjil Markus bukan hanya ingin mempertunjukkan siapa Yesus dan betapa terkenalnya Dia hingga para ahli Taurat dari Yerusalem mau datang secara khusus ingin melihat Dia. Namun juga ada sepenggal pertanyaan Yesus yang sangat penting dan mendasar. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Berdasarkan pertanyaan itu, Yesus mau menyampaikan hal yang lebih mendalam, yakni keluarga rohani, yaitu mereka yang barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudari terkasih, pernyataan tersebut hendak mengatakan bahwa Yesus tidak bermaksud untuk meremehkan saudara-saudaranya, apalagi sang ibunda tercinta Maria. Keluarga rohani itulah yang ingin ditekankan Yesus. Keluarga rohani adalah kita semua yang telah dipersekutukan oleh pembaptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tanpa membeda-bedakan umur, jenis kelamin, status sosial, etnis, warna kulit, dan kebangsaan. Melalui Roh Kudus-Nya, Allah memberikan segala karunia-Nya
untuk saling melayani dan mengasihi serta membawa jiwa-jiwa kepadanya. Penginjil Markus mengatakan bahwa Yesus dan para muridnya saat itu tekun berkarya dan melayani, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Namun masih ada orang-orang tertentu yang berpikir negatif terhadapnya. Misalnya, ada yang melihat kesibukan Yesus dalam melayani ini, menganggapnya tidak waras lagi, sehingga mereka memanggil keluarganya supaya datang untuk menjemputnya. Para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem menganggapnya kerasukan Beelzebul, dan dengan bantuan penghulu setan itu Yesus dapat mengusir setan-setan. Demikianlah pemikiran-pemikiran negatif dari orang-orang yang sedang melihat Yesus dan karyanya di muka bumi ini pada saat itu. Saudara-saudari terkasih, pikiran negatif para ahli Taurat terhadap karya Yesus di dunia disambung oleh Yesus dengan berkata, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Kata-kata Yesus ini membangunkan para ahli Taurat dan lawan Yesus yang sedang tidur dalam imannya. Mereka tidak mengapresiasi Yesus dan pekerjaannya, tetapi merendahkannya. Manusia yang lemah merendahkan Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Sungguh sangat ironis. Di satu pihak, Allah melalui Yesus putranya mengasihi, dan di pihak manusia hanya ada pikiran negatif mencurigai kepadanya. Tuhan Yesus juga melihat kedegilan hati mereka. Ia mengetahui bahwa manusia selalu jatuh dalam dosa yang sama. Tuhan Allah sebagai pencipta saja masih direndahkan begitu saja. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak mendapat tempat dalam hati manusia. Sebab itu Yesus berkata, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara-saudari terkasih, dosa melawan Roh Kudus adalah sikap batin manusia yang benar-benar menutup dirinya di hadirat Tuhan, sehingga tidak percaya kepada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematiannya. Arah hidup orang ini tentu saja tertuju kepada dosa, bukan kepada Tuhan. Tentang dosa menghujat Roh Kudus, ajaran katekismus Gereja Katolik berseru, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Orang yang menutup dirinya terhadap Roh Kudus pasti tidak percaya pada kebangkitan dan keselamatan dalam diri Yesus. Dalam bacaan kedua, Paulus juga bersaksi, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kamu juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu pada dirinya. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil memberikan satu jalan yang pasti bagi kita semua, yaitu dengan tekun melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Ia berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kehendak Allah bagi kita adalah membangun kerajaan Allah dan keadilan di atas dunia ini. Pikiran positif ini menjadi nyata dalam sikap hidup kita terhadap sesama yang lain. Pada saat Tuhan bertanya kepada Adam, "Adam, di manakah engkau?"
Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka takut dan telanjang. Manusia saling mengalihkan dosa, tetapi rahmat pengampunan dan belas kasih-Nya ada bagi manusia yang sadar akan dosa. Tuhan memberkati. Ya Allah, Engkaulah sumber segala kebaikan. Kepadamu kami mohon dengan rendah hati, anugerahkanlah terang-Mu pada kami, agar dapat memikirkan apa yang benar, dan berikanlah bimbingan-Mu kepada kami untuk melakukannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.